Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab waraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini sahabat Rasulullah yang selalu ngawal Rasulullah. Jadi kemana aja biasanya Abi Hurairah ini ada ngikut, yang langsung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai daripadanya. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki. Di dalam tafsirnya diriwayatkan bahwa laki-laki yang disebut ini adalah Imam Abu Darda. Abu Darda sahabat Rasulullah juga, riwayat hadis juga an Abi Darda. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, ini Imam Abu Darda, qala, bertanya kepada Rasulullah, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku wasiat, nasehatin, gitu kalau kayak kita. Ya Rasulullah, nasihatin aku ya Rasulullah, kata Abu Darda. Qala, maka Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Cuma itu Rasulullah nasihat. Imam Abu Darda ini seorang ulama juga, sahabat Rasulullah, minta nasihat sama Nabi. Nabi nasihatin apa? Nasihat yang bagus ini enggak panjang-panjang. Takut kalau kayak kita nasihatin orang kan panjang banget ya. Makanya jadi orang begini, begitu, begini, jangan begini. Akhirnya lupa deh tuh. Ngapa kepanjangan? Nasihatnya kepanjangan. Tapi Rasulullah singkat, cuma padat isinya. Luar biasa. La taghdab, jangan kamu marah, emosi. Faraddada miraran, maka diulanginya berkali-kali. Qala la taghdab, Nabi sampai ngulangin jangan marah. Jadi orang jangan suka marah. Ini kalau kita kan, maaf, orang Bekasi umumnya gitu, kalau orang marah-marah, wah dia mau darah tinggi gitu. Darah tinggi katanya, suka marah-marah, darah disalahin. Ya. Kagak, bukan masalah darah tinggi darah rendah, marah mah sifat. Ya, sifat. Ini orang kita kan begitu, ya. Dia mah orangnya darah tinggi, dia mah darah tinggian gitu. Kenapa? Temperamental gitu, tukang marah. Padahal bukan itu, ya itu mah salah kaprah aja dah kita, ya. Darah tinggi katanya tukang marah, enggak, bukan, itu sifat. Kalau darah tinggi, darah rendah itu kan keadaan, kondisinya, ya. Tapi sifat seseorang itu tergantung orangnya, tergantung kita. Membiasakan diri, gitu. Membiasakan diri. Marah ini musuh yang paling berat
paling berat itu. Emosi, nafsu, ya karena di dalam marah itu pasti ada hawa nafsu pasti. Ini kadang-kadang kita begitu, setan yang disalahin, ya. Iya rata-rata begitu, coba ada setan yang disalahin, setan ini gitu, setan, karena itu perbuatan setan. Kalau apa-apa yang jelek setan disalahin, kesian, makanya setan udah kagak betah deket di sini. Iya, disalahin mulu. Ada orang maksiat emang setan godanya bukan main gitu. Ada orang bikin dosa emang setan, bukan setan lagi salahin. Ya memang dia tugas dia nggoda, tapi kan tergantung kitanya. Ya. Gitu. Makanya sering saya sampaikan, ada orang kumpul berempat aja bau gas gitu kan, kentut, ada yang kentut tapi nggak kedengaran suaranya, tanya dia nggak ada yang ngaku, yang disalahin siapa? Setan mesti, setan yang kentut kan. Kesian juga kadang-kadang. Ya. Itu sebetulnya untuk melemparkan sesuatu aja. Ya. Supaya bukan kita loh gitu, setan yang salah gitu. Karena setan itu ya selalu salah, dia memang selalu salah. Karena kalau benar bukan setan namanya gitu ya, bukan setan. Selalu salah, selalu tidak baik, selalu tidak baik. Jadi orang yang berbuat tidak baik itu khutuwati syaiton. Kalau kata Allah, mengikuti jejak langkah setan, sesuatu yang tidak baik. Nah, cuma kadang-kadang kita mencari kambing hitam. Ya setan dijadikan kambing hitam supaya itu bukan kesalahan saya, tapi kesalahan setan. Ya padahal tergantung kitanya. Itu marah. Jadi ada hawa nafsu di situ musuh yang terbesar. Makanya disuruh diperangi itu. Ya. Dulu ketika selesai suatu peperangan yang besar, mereka bilang kita sudah kembali dari suatu peperangan yang dahsyat, yang maha besar. Tapi kata Rasulullah tidak, justru kita dari perang kecil kembali kepada perang yang lebih besar, apa? Yaitu memerangi hawa nafsu. Nah makanya kita disuruh wasa tuh. Jadi ibadah itu tarbiyah. Ini teorinya gitu. Ibadah semuanya tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan, ngajarin, didik kita. Puasa itu memerangi hawa nafsu. Puasa tuh bukan ngilangin, nggak bisa. Kayak darah tadi, ya ada tinggi, ada rendah, dihilangin, mati kita, ada darahnya. Ya. Tetap ada, nafsu itu kudu ada. Karena sifat manusia yaitu diberikan nafsu. Nah, dulu ada cerita malaikat yang iri pengen jadi manusia, karena manusia bisa imannya yajidu wa yankusu, bisa naik, tapi malaikat kan nggak bisa naik segitu. Dia kalau tasbih aja, kalau sujud aja, kan begitu apa yang diperintahkan oleh la yajidu wa la yankusu. Begitu jadi ke manusia, kenapa? Karena diciptakan nafsu dalam diri manusia, nggak nyanggup. Malaikat aja nggak nyanggup. Begitu diciptakan nafsu dalam dirinya, nggak nyanggup. Ini yang paling berat. Kenapa kita melakukan ini itu kejahatan dan nafsu? Kenapa nafsu? Itu pengennya insan, pengennya nafsu. Nafsu itu menutupi akal. Coba orang yang marah, akalnya sudah hilang. Ya. Sudah hilang. Jadi makanya Nabi pesannya singkat, la tagdob, jangan marah. Warodada miroron, berulang-ulang Nabi itu. Imam Abu Darda ngomong lagi, ya Allah, la tagdob, jawabnya singkat tapi padat.
Makanya kadang-kadang ulama-ulama dulu tuh kalau ngomong nggak panjang lebar, ya singkat tapi maknanya ini kalau kita pahami ya itu. Kalau yang kagak paham ya begitu dah, tibang segitu doang gitu ya, lah takdir tibang segitu doang gitu. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam itu minta wiridan sama Allah, kata Allah baca kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kan kita anggap ya itu biasa. Ya Nabi Musa begitu. Dari zaman Nabi Adam ngomongnya itu, zikirnya itu biasa itu mah. Akhirnya Allah marah, jangan sembarangan. Diambil mizan timbangan, satu dunia beserta isinya, satu kalimat la ilaha illallah. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Baru situ Nabi Musa menyadari. Ini kita kadang-kadang kan gitu. Kalau minta wirid, minta zikir gitu kan, pengennya yang aneh, yang baru didengar di kupingnya. Nah, mantep nih gitu kan, kita begitu tuh. Ini nih mantep nih. Kalau apalagi bahasanya kita kagak ngerti, ini nih antep romani, kita begitu. Padahal nggak ada yang mengalahkan kalimat la ilaha illallah, nggak ada kalimat lain. Bahkan sampai Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mampu mengucap kalimat la ilaha illallah pada saat akhir hayatnya dijamin, ada jaminan masuk surga. Coba itu kan luar biasa la ilaha illallah. Ya luar biasa. Apalagi kalau kita pahami, kita terjemahkan, kita praktekkan, kita aplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari, wow, luar biasa. Ini kan kita kadang-kadang ya itu baru sampai di lisan. Ini kan harusnya ada perpaduan, ya. Ketika kita mengucapkan di lisan, mengucapkan di hati, membenarkan di akal pikiran, mengolahnya, memahami apa itu la ilaha illallah misalnya gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, apa. Terus wujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Ini sulit, bukan hal yang gampang diucapin tapi dipraktekannya susah. Ya, Islam itu gampang ngajarinnya, teorinya gampang, ngelaksainnya berat. Kenapa? Karena setan ganggunya. Setan tidak suka dengan orang yang melaksanakan syariat agama tadi, selalu diganggu. Itu yang bikin berat. Kita ibadah ada bosennya, setan goda nggak ada bosennya, nggak ada. Dia kali malas apa goda, nggak ada malasnya. Kita ada malasnya, ada bosennya, ada lemahnya, ya, ada ngasohnya. Kalau setan nggak ada. Jadi makanya Allah mengatakan nama iblis itu, kecuali hambaku yang ikhlas. Ikhlas itu yang sulit diganggu, digoda oleh setan, ikhlas. Lah untuk ikhlas nggak gampang kelihatannya gitu. Baru-baru ikhlas sedekah, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, ya, masukin ke kotak amal, diumpetin gitu, jangan sampai kelihatan orang. Kan biasanya ditutupin tangan dua gitu ya, nggak begini kan biasanya. Kalau begini kan kelihatan orang tuh, 2.000 misalnya gitu. Ini ditutupin bukannya karena malu, cuma 2.000 gitu. Coba kalau giliran 100.000 kelihatan gitu, tema orang kelihatan. Kalau giliran 2.000 ditutupin tangan dua gitu. Karena rata-rata gitu, kompak gitu. Coba ya liatin kalau lagi ngitung duit kotak amal tuh mesti 2.000-an semua, 2.000. Mana udah pada lecek pada, ya, bukan yang baru dilempengin dulu.
Kenapa sisa belanja? Ya. Ini enggak niat gitu. Padahal itu kan justru harta kita yang abadi, enggak niat sedekahnya. Jadi mau berangkat baru nyari ada recehan enggak gitu, mau berangkat nyari. Makanya kan ada meme di medsos itu kan, orang yang sedekah ngeluarin dompetnya gitu, milih yang kecil yang dicari, mana yang kecil gitu, bukan yang gede yang dicari, yang kecil. Padahal itu kan bukan kita ngasih semata-mata begitu, tapi itu titipan, kita titip buat ntar di alam kubur, titip buat ntar di akhirat, begitu sebetulnya. Dan itu pun nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mana kosomalun min sodakotin bal yazad dilipat gandakan pahalanya. Cuma kadang-kadang banyak yang belum paham, sangkanya wah enak buat ya dikasih mulu gitu misalnya. Bukan, itu titipan, harta kita nggak bakal hilang walaupun kotak amalnya dicuri sama orang misalnya gitu, tapi nggak bakal hilang. Kenapa? Sudah dicatat ya. Dan tadi saya katakan tidak perlu kita ucapan terima kasih dari orang yang menerimanya, nggak perlu. Makanya Allah ngajar wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita manusia semuanya. Allah kan berbuat baik, Allah ngasih siapa aja. Yang sholat dikasih, yang muhsin Allah juga dikasih. Kalau dia usaha ya, laha makasabat wa alaiha maktasabat, dikasih, semuanya dikasih. Kalau kita kan enggak. Siapa teman kita? Gitu kan? Yang bukan teman kita enggak dikasih. Yang bukan grup kita enggak dikasih. Apalagi misalnya ada orang dikasih nggak ngucapin terima kasih gitu, udah besok berhenti deh tuh. Udah ngasih ngelayan aja dah, dia mah kagak ada syukurnya, nggak ada terima kasihnya gitu. Padahal ketika kita memberikan itu kan sudah dicatat sama malaikat, sudah diterima oleh Allah. Ya, pahalanya luar biasa. Tapi ketika kita mengharapkan terima kasih, hilang takutnya yang ono. Kenapa? Karena sudah ria. Mengharapkan pujian di sini, iya kan? Makanya saya kadang-kadang kalau lagi ada rezeki berhenti ngasih musafir di jalan itu, jangan panjang-panjang doanya, saya bilang gitu. Kalau mau ngedoain, doain aja besok saya bisa balik lagi kemari, bisa ngasih lagi gitu. Iya, udah Allah sudah pasti memberikan kebaikan. Orang yang bersedekah pasti diberikan beberapa kebaikan, banyak kebaikan. Jadi tidak usah pakai mengharapkan doanya ininya, usah. Sudah takutnya itu jadi ada ria. Ria sudah hilang pahala kita. Takutnya itu doang. Jadi makanya kalau saya memberikan sesuatu, saya mesti bilang jangan panjang-panjang doanya. Allah sudah memberikan kebaikan kepada orang yang bersedekah. Tapi apa? Doain supaya besok bisa balik lagi, bisa ngasih lagi gitu aja. Doain bisa balik lagi. Berarti kan kita ada rezeki buat ngasih gitu. Itu kita doanya gitu aja, nggak usah. Takutnya ria, takutnya kita mengharapkan terima kasihnya dia. Kalau sudah mengharapkan terima kasihnya berarti pahalanya sudah hilang. Ini kita kebanyakan gitu. Jadi yang terima kasih itu yang doanya banyak, doain kita, kalau kita kasih itu yang besok kita kasih lagi gitu. Wah enak dia doanya banyak gitu, 2000 ya doanya panjang gitu. Ya. Gak usah. Jadi sudah kebaikan itu dari Allah. Jadi itu tadi la taghdab, jangan marah. Artinya sangat luas ya. Karena kemarahan ini juga memicu hormon kortisol. Jadi ada suatu dokter di medsos itu saya pernah buka. Jadi orang yang pemarah itu ketika dia marah itu banyak memicu hormon kortisol. Hormon kortisol ini penyebab kolesterol, jantung, gula, diabetes itu. Ini hormon kortisol tadi penyebabnya. Jadi orang yang suka marah itu banyak terkena penyakit itu.
Kalau dari makanan menurut dokter, karena dia ahlinya, itu cuma 20% dari makanan. Tapi dari ngeluh, dari marah itu 80%. Berarti orang yang kena penyakit tadi, kolesterol segala macam itu banyak ngeluhnya itu, banyak marahnya. Lah orang yang banyak marah kurang bersyukur berarti, ya, kurang sabar. Orang sabar mesti orang bersyukur. Tapi orang yang marah ini mesti kurang bersyukur, kurang. Kenapa dia marah? Karena kecewa kan? Kenapa dia kecewa? Nggak ikhlas. Kecewa tanda tidak ikhlas. Itu teorinya gitu. Jadi kalau kita pernah kecewa dalam hidup ini, berarti kita nggak ikhlas terhadap suatu perbuatan tadi, terhadap yang kita kecewakan. Nggak ikhlas. Semakin besar kekecewaan kita, semakin besar tanda tidak ikhlas kita. Semakin banyak kekecewaan kita, semakin banyak perbuatan yang kita nggak ikhlas. Pernah nggak kecewa? Pasti pernah kan? Itu nggak ikhlas berarti kita di situ. Orang ikhlas nggak pernah kecewa, nggak pernah. Artinya tadi, ketika kita bersedekah kepada orang, lu mau ucapin terima kasih kek, mau enggak kek, gitu. Emang kita niat mau ngasih, kasih aja udah. Gitu. Nggak akan kecewa. Besok begitu dia jadi orang kaya, punya rezeki banyak, nggak ingat sama kita, ya bodoh amat gitu. Nggak mengharapkan. Ini kan karena kita mengharapkan, lalu kan dulu modal dari gua itu dagang, misalnya gitu ya. Lalu kan dulu modal dari gua itu usaha, modal itu kan. Akhirnya kecewa. Sekarang udah berhasil, rupa romannya, kagak ada inget-ingetnya gitu kan gitu. Minimal lebaran kayak bawa bingkisan gitu ya, bawa korma puasa misalnya atau apa misalnya, itu kan kekecewaan. Jadi tidak boleh ya, kecewa itu tanda tidak ikhlas. Jadi gampang aja, seberapa banyak kita tidak ikhlas, seberapa banyak kita kecewa dalam hidup ini, kecewa atas perbuatan-perbuatan kita, ya, penyesalan, coba kalau dulu, ini sudah, itu hormon kortisol, penyebab banyaknya penyakit itu. Dan orang yang marah itu akalnya ketutup, ya. Jadi makanya jangan suka marah lah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Malkan simahum fi wujuhihim min asari sujud." Di wajahnya terpancar itu bekas-bekas sujud. Jadi orang yang sujud itu orang yang rendah hati, orang yang menyatakan penghambaan diri kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah. Ini dia akan membiasakan rendah hati kepada semua orang. Itu orang yang ahli ibadah akan seperti itu, kelihatan. Jadi wajahnya itu kelihatan ajer, seneng dilihatnya, adem gitu. Ada kan orang dilihatnya serem amat gitu, ngeri ngelihatnya kita ya. Apalagi mandang matanya, kayaknya ada satu hal yang menakutkan gitu di situ, ya. Karena takut nanti dia marah, dia apa gitu. Ada seperti itu. Nah ini sudah tidak ada min asari sujud dalam diri. Tapi kalau bekas-bekas sujud orang ibadah itu, orang dekat diri kepada Allah, sifatnya tawadu, bersifat tawadu, punya sifat tawadu, mesti harus seperti itu. Kalau tidak ya sujudnya berarti belum maksimal, gitu aja. Artinya ketika kita ibadah kemudian masih kontroversi dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, berarti oknumnya, kitanya, bukan ibadahnya yang salah. Mana katanya kalau orang sholat kagak berbuat keji dan munkar, tapi nyatanya gitu, bukan salah. Teorinya bukan, orangnya, ya, orangnya, oknumnya. Kenapa? Karena tidak maksimal tadi memahami ibadah tadi. Nah, ini makanya la taghdab, puasa itu untuk menekan hawa nafsu, emosi. Ya.
Kita kan dilatih ketika puasa suruh sabar ya, kurang 1 menit jangan buka, jangan minum, kurang 1 menit udah dikit aja, bang dikit lagi juga bentar lagi ya, jangan, tetap sabar, kita tunggu gitu ya. Jangan punya keinginan artinya balas dendam misalnya ya, begitu siang puasa awas ntar lo maghrib gitu ya, kolak diancam, nasi diancam, semuanya makanan diancam, awas lo ntar gitu. Nah, begitu maghrib makan semuanya, itu juga oknum puasanya tidak maksimal. Orang yang maksimal tidak seperti itu. Tetap aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu dipakai dalam kehidupannya. Jadi jangan marah. La tagdob kelihatannya singkat tapi isinya sangat padat. Ya. Nah, di sini ketahuan orang yang lemah lembut, orang yang baik hati, kelihatan dia lemah lembut itu ketika sedang marah. Jangan sedang dalam keadaan biasa. Wah, dia mau orangnya lemah lembut, senyum apa? Kenapa? Oh, dalam keadaan biasa. Siapapun bisa gitu ya. Senyum ketemu orang gitu kan, bisa. Tapi bisa enggak dalam keadaan marah dia tersenyum seperti itu? Ya. Baik marah terhadap anak istrinya dan lain sebagainya, dia tetap senyum. Jangan begitu nah gitu, tetap senyum, tetap bahasanya santun. Ini kan kita rata-rata kalau marah, masya Allah bahasa apa aja yang keluar ya, unek-unek keluar, bahkan penghuni Ragunan juga keluar gitu. Ya, penghuni kebun binatang keluar tuh namanya satu-satu kita sebutin itu. Waduh, marah gitu, marah ya, padahal dampaknya itu tidak ada kebaikan sama sekali. Situ khutuwati setan, sifat-sifat setan. Ya. Dan akal kita ketutup. Orang yang marah itu biar katanya pinter kayak apa jadi bodoh. Coba perhatikan. Karena akalnya udah nggak kepake, ketutup akalnya dengan kemarahan tadi. Ucapannya sudah tidak terarah seperti orang yang tidak berpendidikan, ya. Perbuatannya juga tidak terarah seperti orang yang nggak ngerti gitu. Ini karena apa? Marah. Jadi dampaknya itu luar biasa. Makanya kita disuruh puasa itu supaya mengekang hawa mengekang, bukan menghilangkan. Karena nggak bisa. Kita bukan malaikat. Tapi jangan dijadikan dalih itu ya, karena dia tidak bisa berbuat baik, dia masih melakukan perbuatan jahat gitu, dia berdalih ya manusia mah berbuat baik juga kagak jadi malaikat katanya, berbuat jahat juga nggak jadi setan gitu ya. Wah, ini jadi seakan-akan membenarkan bahwa dia itu manusia gitu, bisa berbuat apa aja, ya tetap nggak bagus lah. Karena itu kan cuma nyari pembenaran aja, pembenaran diri bahwa apa yang dia lakukan itulah sifat manusia. Bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Tapi jangan kita nyari kambing hitam gitu. Paham yang saya maksud? Paham? Ini kadang-kadang kita begitu. Orang berbuat jahat misalnya, berbuat maksiat. Ngapa sih? Ya kita mau manusia gitu. Kita baik banget juga nggak jadi malaikat. Kita jahat banget juga nggak jadi setan. Ya kagak, orang manusia. Tapi jangan berbuat jahat gitu. Cuma jadi dia nyari kambing hitam, seakan-akan membenarkan yang namanya manusia boleh berbuat jahat, boleh berbuat baik gitu. Tapi tetap ya manusia, tidak jadi siapa-siapa. Cuma kan di sini hanya pembenaran dia. Nyari kambing hitam, jangan, nggak boleh. Sama seperti setan disalahkan ketika melakukan perbuatan dosa ya. Setan, maklumlah katanya gini-gini, setan yang disalahin, jangan. Padahal ya dia emang tugas dia. Ya.
Jadi dalam kehidupan, drama kehidupan itu ya begitu. Pemeran utamanya kan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia. Drama kehidupan itu pemainnya jin manusia. Yang dihisab jin manusia. Yang lain tidak dihisab. Di yaumil kiamah enggak dihisab nanti, enggak ada yaumil hisab. Yang dihisab jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalilnya, jin manusia yang dihisab. Malaikat enggak dihisab. Setan iblis enggak dihisab. Enggak. Karena setan iblis sudah dinobatkan penghuni neraka. Malaikat ada lagi tempatnya tersendiri. Gitu. Binatang ada lagi tempatnya tersendiri. Manusia dan jin yang dihisab. Jadi manusia dan jin ketika dia melakukan dosa ya neraka, ketika dia melakukan ibadah kebaikan ya surga gitu. Sama, jin sama. Ya ini tugas kita itu. Drama kehidupan kita, pemeran utamanya itu. Jadi berbuatlah kebaikan. Kenapa? Ya pertama mungkin karena kita takut masuk neraka, ya. Karena neraka itu kata Rasulullah, jangankan kita manusia dibuat dari tanah. Ya. Iblis dan setan dibuat dari api. Dia aja kagak nyanggup masuk neraka tuh. Iblis sama setan. Padahal sama-sama dari api, ya. Iblis kan dari api, harusnya ketemu api kan teman, gitu. Enggak nyanggup. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sepanas-panas api sepaling dingin api neraka itu 70.000 kali api dunia yang paling panas. 70.000 kali. Jadi bangsa jin aja masih ada yang sanggup menembus bumi, masuk ke dalam bumi. Dalam bumi itu kan kawah, masih cairan, ya, lava. Itu masih ada yang nyanggup dia. Tapi karena jin juga diciptakan dari api. Tapi neraka itu yang paling dingin, bukan yang paling panas. Coba bayangin. Neraka itu ada tingkatannya. Yang paling dingin itu 70.000 kali api dunia yang paling panas. Jadi kalau dasar bumi itu panas, lahar itu panas 70.000 kali. Gunung yang meletus itu apinya panas 70.000 kali. Gitu. Jadi kalau api itu saja jin juga banyak yang tidak, artinya hanya sebagian yang sanggup gitu menembus dasar bumi, tapi sebagian lain banyak yang nggak nyanggup. Itu aja dia nggak sanggup, apalagi neraka yang 70.000 kali, itu yang paling dingin. Lah kalau kita ingat begitu kan nyanggup nggak kita kira-kira gitu kan? Nggak nyanggup. Ajab yang paling ringan kata Rasulullah, nanti di akhirat diletakkan batu sijil yang pernah diturunkan ke muka bumi itu, ya, ketika Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah, itu batu sijil diambil dari dasar api neraka jahanam, kemudian dibawa sama burung ababil karena perintah Allah. Itu ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat, burung ababil itu, ya, perwujudan dari malaikat. Sama ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, ya, dia menunggangi kuda, ya, dan kuda itu masyarakat yang ada juga banyak malaikat di situ yang mengawal Nabi Musa, gitu. Karena pada saat itu Samiri bisa ngelihat. Samiri, ada yang bilang Samiri itu cikal bakal Dajjal. Jadi dia Dajjal yang nanti di akhir kiamat, itu Samiri katanya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada teori-teorinya. Tapi bisa jadi karena Samiri pada saat Nabi Musa, di zaman Nabi Musa sudah berumur ratusan tahun. Samiri.
Jadi saat itu jarang orang yang berumur ratusan tahun. Dan kebiasaan Nabi Musa ini kalau ada orang yang ngelawan, dipukul aja Nabi Musa tuh, mati. Jadi ada Bani Israel berantem sama orang luar Bani Israel, itu Nabi Musa nggak pakai tanya siapa yang salah. Kebiasaan dia dipukul aja itu, yang orang bukan Bani Israel, mati dipukul sama Nabi Musa. Tapi begitu Samiri kok nggak dipukul sama dia? Karena Allah sudah berfirman bahwa Dajjal itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Jadi dia diberikan panjang umur sampai hari kiamat. Nah, sehingga banyak orang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah Samiri. Nah, Samiri ini orang yang bikin patung sapi dari emas di zaman Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tua untuk mendapat wahyu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada the Ten Commandment itu ya, 10 firman Allah gitu. Dia dapat 10 firman di situ Nabi Musa alaihissalam. Nah, saat itu umatnya dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam, adiknya. Karena Nabi Musa itu cadel. Yaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, itu doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Karena dia cadel, lidahnya itu hangus, terbakar dulu. Nabi Musa kan diselamatkan dari Fir'aun waktu bayi, dibuang ke sungai, kemudian sempat diambil oleh istri Fir'aun, dirawat. Tapi Fir'aun karena para ahli nujumnya bilang bahwa laki pada saat itu, anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kenapa? Karena dia salah satu dari laki-laki anak itu adalah musuh Fir'aun yang akan menghancurkan Fir'aun. Jadi Musa pun mau dibunuh, tapi istrinya Fir'aun mohon jangan gitu. Cuma kalau istri sudah merajuk kan biasanya suami gimana ya, gitu kan. Akhirnya dikasih pilihan dulu. Coba dia pilih. Musa yang kecil itu, ini roti, ini bara api. Kalau dia ngambil roti berarti udah punya pikiran gitu. Ini dibunuh. Perjanjiannya gitu, kalau Musa ngambil roti dibunuh sama Firaun, tapi kalau ngambil bara api tidak. Ternyata Allah yang belokin ke situ, jangan sampai, karena memang Musa itu diutus untuk meluruskan Firaun, yang diambil bara api gitu, diambil dimakan sama dia. Bara api itu kayak arang panas gitu, nyala, diambil dimakan, sehingga lidahnya itu jadi ngomongnya cadel. Nabi Musa tuh ngomongnya cadel. Makanya dia baca doanya gitu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Dan dia minta sama Allah supaya Nabi Harun dijadikan nabi. Harun itu adanya Nabi Musa. Dulu belum jadi nabi. Nabi minta sama Allah, ya Allah jadikan Harun wakil aku gitu. Suruh jadi nabi. Akhirnya diangkat Nabi Harun jadi nabi. Kenapa? Karena apa? Nabi Musa bilang, kan aku ngomongnya begini, takutnya orang kagak ngerti gitu, cadel. Itu Nabi Musa seperti itu. Ya, jadi kembali lagi bahwa la tagdob, jangan marah itu. Karena marah itu sudah nggak ada kebaikannya. Akal jadi bodoh lah, jadi bodoh. Ya. Kita yang nggak biasa mengucap sesuatu yang buruk, yang keji, yang nggak bagus itu kan kenapa? Itu kadang-kadang kita nyari kambing hitam. Abis bagaimana kagak mau marah? Nah, itu misalnya ya. Karena begini, ini nyari kambing hitam. Ya justru karena marah itu karena sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi kalau itu sifat tidak baik, ya tidak usah ditiru. Ya, doakan saja. Karena dulu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali itu pernah. Jadi dia pernah marah karena terkejut, kaget gitu.
Jadi yayasan itu At-Taqwa punya sapi, dirawat sama si A gitu, dikasih. Ketika dirawat sapinya gemuk-gemuk, tahu-tahu ditukar sama si A nih. Namanya si Kawat itu dulu. Saya masih di sana itu. Sama sapi yang kurus karena dia dapat kelebihan dari tukang dagang gitu. Sapi lu tukar nih gitu. Itu sapi yayasan. Pakai dengar ada informasi gitu. Sapi ditukar katanya sama ono dia si Kawat. Kawat itu yang tukang angon yang ngerawat sapi itu. Ditukar katanya sama sapi yang kurus-kurus. Kaget gitu karena terkejut, bilang gila kali si Kawat. Terus gila Pak. Si Kawat itu terus gila gitu. Kaget ya, mungkin Allah yang nyuruh dia ngomong gitu kali atau gimana. Bukan pemarah, dia nggak pernah marah. Tapi kaget gitu karena memang disuruh. Gila kali Kawat gitu. Akhirnya gila tuh Kawat. Sama seperti cerita siapa itu yang zaman kerajaan yang Dayang Sumbi itu. Ya. Yang suaminya itu karena melakukan melawan kerajaan apa segala macam gitu, sehingga meraja dikatain kamu itu kayak anjing gitu, maksudnya sifatnya gitu. Siapa yang ngasih dialah yang dijadikan tuan gitu, padahal kamu kan warga sini, menantu saya gitu, kamu tuh kayak anjing. Akhirnya berubah jadi anjing gitu. Ya. Yang Dayang Sumbi suaminya itu kan jadi anjing yang dibunuh sama Sang Kuryang siapa itu ya. Nah, itu misalnya kayak gitu, misalnya gitu. Dulu pakai gitu bukannya nyumpain, kaget karena kaget, gila kali gitu. Akhirnya gila beneran. Ya. Kalau marah beliau tidak pernah marah, nggak pernah marah. Ya. Selalu baik saja. Ini makanya sifat marah sudah hilangkan saja. Jadi bagaimana menghilangkan kemarahan itu? Satu, wudu jangan putus. Wudu. Selalu wudu. Karena marah itu kan identik dengan setan. Sifat setan, marah itu. Jadi kalau kita selalu punya wudu, setan nggak dekat. Itu istilahnya, nggak suka ngedeketin kita. Jadi pertama wudu. Kedua, kalau kita sedang marah, duduk. Jadi kita rendahkan diri kita. Kalau kita berdiri, duduk. Karena kalau kita berdiri bisa jadi kita ngambil sesuatu, kita pukul tuh orang gitu kan. Duduk. Kalau duduk masih marah, rebah. Itu. Yang pertama kita berwudu. Kalau lagi marah, lagi kesel, ambil wudu. Makanya kalau bisa wudu itu ya jangan putus gitu. Jangan ketika mau sholat doang. Mau sholat baru wudu gitu. Kalau nggak sholat nggak wudu. Biasakan. Saya kalau kencing itu misalnya kamar mandi kencing, saya wudu sekalian karena kan batal itu pasti kan. Wudunya wudu aja, kenapa sih? Sekalian kan gitu. Sekalian kita kamar mandi kita kencing misalnya, sekalian aja kita wudu misalnya. Kan nggak seberapa tapi segan. Kenapa segan? Ya setannya. Ada setan di situ yang goda, yang ganggu gitu. Jangan. Sama aja kayak kita mau bangun malam tahajud. Itu ada setannya yang ganggu. Ntar aja dulu, suruh tidur dulu, suruh ngantuk apalah. Jadi caranya ya dipaksain gitu. Ketika sudah masuk kamar mandi, wudu saja. Kalau udah wudu, udah mesti mau kita tahajud, mau kita bangun malam gitu. Tapi kalau kita belum wudu, ya itu gangguannya banyak. Digoda lagi gitu. Makanya jadi menghilangkan kemarahan itu adalah setan, sifat setan, yaitu dengan wudu. Karena setan itu terbuat dari api, wudu itu air, istilahnya gitu. Dilawan dengan air, wudu. Banyak wudu lah. Karena orang yang mati dalam keadaan wudu, mati dalam keadaan suci insya Allah. Itu lebih baik. Mudah-mudahan husnul khotimah matinya gitu. Kenapa? Dia dalam keadaan suci.
Jadi makanya kalau kita yang udah pada tua, wudu jangan dilepas gitu. Ya, kenapa? Ya bukan nakut-nakutin, mati udah deket sama kita mah gitu ya. Mati udah deket. Belum lama teman saya juga kabarin meninggal lagi gitu. Jadi sehatan dia sama saya. Banyak beberapa teman saya itu sehat banget. Kalau saya udah ada penyakitnya istilahnya ya. Ada rematik, ada apa segala macam gitu kan, asam urat gitu. Dia sehat banget tapi ya umur gitu nggak kenal penyakit. Mau sehat, mau sakit, kalau udah mati ya mati gitu. Nggak bisa yang sakit mati duluan, yang sehat mati belakangan, enggak. Yang tua mati duluan, yang muda mati belakangan, enggak. Jadi mati itu nggak kenal umur, nggak kenal usia, nggak kenal sakit sehat, nggak kenal miskin kaya, enggak. Yang kaya matinya belakangan, yang miskin matinya duluan, enggak. Jadi persiapkan diri, yaitu pertama itu tadi, la tagdob, jangan marah. Kelihatannya simple tapi sangat luar biasa. La tagdob, jangan marah. Karena kemarahan orang yang marah bodoh, biar pinter kaya apa juga jadi bodoh, Lihat bahasanya, itu bahasa orang yang tidak berpendidikan. Ya, lihat perbuatannya, itu perbuatan orang yang tidak pernah diajarkan agama, sudah keluar dari agama. Itu orang yang marah masih begitu. Kenapa orang yang berkelahi? Karena marah tadi, sifat setan. Ya. Kenapa orang mencaci maki? Karena ada marah di situ. Cobalah. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Orang yang sering sujud kudu baik, bahasanya lemah lembut. Kudu itu harusnya seperti itu. Jadi kalau tidak terjadi berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang kurang di situ dalam ibadahnya. Karena ibadah itu tadi saya bilang tarbiyah semuanya. Karena kemarin saya sempat nulis buku tentang dahsyatnya ibadah. Jadi apa rahasia di balik perintah dan larangan? Rahasia di balik perintah dan larangan. Kenapa orang disuruh puasa itu banyak? Kenapanya itu? Karena begini kebaikannya begini supaya tidak begini itu begitu. Kenapa orang disuruh sholat? Itu saya lagi tulis, luar biasa. Itu ternyata rahasia di balik perintah Allah. Ya, kenapa kita disuruh ini suruh itu kebaikan, semua kebaikan buat kita, bukan buat Allah. Jadi hakikatnya ibadah itu untuk kita yang melakukannya, bukan untuk Allah. Allah nggak ngambil keuntungan sama sekali. Kita maksiat, Allah tidak akan rugi sama sekali. Jangan kita bilang biar dia rugi, dia tuh enggak. Ya, enggak. Jadi jangan berpikir seperti itu. Ibadah, pahami ibadah, makanya kata Allah udhulu fisilmi kapa, masuk Islam menyeluruh, artinya kita pahami itu Islam. Jangan kulitnya doang. Kita sholat jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi pahami kenapa kita disuruh sholat. Kenapa begitu, kenapa. Itu cari, kenapa itu cari, tanya. Harusnya gitu. Kita bertanya dalam diri kenapa. Itu kita cari jawabannya. Jadi mudah-mudahan. Jadi intinya gitu. Bahwa dalam hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini hadis sahih. La tagdab. Ya. La tagdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Kenapa? Marah akan menutupi akal kita. Jadi ilmu kita hilang tuh semuanya. Biar dia profesor, ahli apa segala macam, kalau dia lagi marah udah ketutup semuanya. Ya. Jadi jangan marah. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Jangan lupa wudu, ya wudu setiap ada kesempatan, setiap kita batal, setiap kita ketemu air, wudu, ya usahakan itu. Jadi mau sholat mau enggak wudu, supaya kita hilang daripada sifat-sifat marah tadi, ya terhindar daripada sifat marah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.